Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Goliv Ramadhani, NIM G0023012. Di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi saya 2.1. Yang pertama, pada suatu hari Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Yang A, jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Yang B, jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Yang pertama, mekanisme ereksi. Mekanisme ereksi penis ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsangan atau stimulus seksual akan diproses pada jaras supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4, sedangkan inhibisi ereksi dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3. Di stimulus ereksi dapat berupa rangsangan pada kulit penis, terutama pada glans penis. Yang kedua ada vesika urinary penuh. Yang ketiga, ductus deferensnya penuh. Yang keempat, rangsangan indera lain, contohnya pembauan, pengecapan, dan penglihatan. Lanjut, mekanisme ejakulasi. Yang pertama, berkebalikan dengan proses ereksi. Proses ejakulasi ini melibatkan serabut saraf simpatis, dan proses ejakulasi ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama emisi, yang kedua ejakulasi. Yang pertama emisi itu transmisi cairan semen ke dalam uretra. Yang kedua itu ejakulasi, itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum OUE. Nah, mekanisme terjadinya ejakulasi ini, reseptor atau rangsangan kulit glans penis ductus deferens yang penuh itu membawa jaras efferents oleh nervus pudendus. Nah, proses pada SSP oleh segmen lumbali 1-3 ini memberikan efek berupa proses emisi. Nah, dinding ductus deferensnya ini berkontraksi otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo rectalis berkontraksi. Nah, sphincter vesika urinary ini berkontraksi juga. Nah, proses ejakulasi ini menyebabkan kontraksi arteri hilasenia sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanisme untuk mengeluarkan semen dari uretra melalui OUE. Nah, yang di sini lanjut aku akan jelasin kelenjarnya. Yang pertama ada vesicula seminalis atau glandula vesiculosa, merupakan kelenjar berlobus dengan panjang kurang lebih 5 cm. Ujung atas vesicula seminalis terletak saling berjauhan, sedangkan ujung bawahnya itu terletak berdekatan. Fungsinya menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa. Nah, fruktosa ini itu untuk nutrisi spermatozoa, dan ada prostaglandin, itu fungsinya itu untuk motilitas spermatozoa untuk ditambahkan pada cairan semen. Nah, arterinya itu ada arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Terus venanya itu ada flexus venosus vesikalis bermuara pada vena iliaca interna. Nah, limfonya itu ada nervus iliaca interna dan nervus iliaca interna dan eksterna. Glandula prostatica atau prostat. Glandula prostatica ini merupakan kelenjar fibromuskular yang mengelilingi uretra pars prostatica. Glandula prostatica ini hanya terdapat pada pria. Secara ukuran panjang prostatnya ini kira-kira 3 cm. Nah, fungsi prostat ini itu menghasilkan cairan seperti susu, agak keputihan yang mengandung asam sitrat dan fosfat. Asam untuk ditambahkan pada cairan semen saat ejakulasi. Yang kedua tuh fungsinya sekret prostat bersifat basa atau alkali untuk menetralkan suasana basa di vagina. Sini aku akan jelasin pembagian zona di prostat. Yang pertama ada zona perifer, yang kedua ada zona sentral, yang ketiga ada zona transisional. Yang pertama zona perifer. Zona perifer itu tuh
yang merupakan mayoritas zona dari prostat. Sebagian besar zona perifer itu terletak di bagian belakang dari prostat. Oleh karenanya, zona inilah yang dirasakan pada saat palpasi prostat melalui metode rectal touche. Nah, kalau zona sentral itu yang ada di gambar itu yang warna biru, itu ada cuma 5%. Nah, kalau zona sentral ini itu merupakan area yang mengelilingi sekitaran ductus ejaculatorius yang terletak di tengah. Nah, kalau zona transisional itu yang ada di gambar itu yang warna pink itu ada 20%. Nah, kalau zona transisional ini yang merupakan zona yang mengelilingi uretra pars prostatica. Nah, pada dewasa muda zona ini hanyalah berukuran kecil. Nah, namun kalau tumbuh semakin besar seiringnya bertambahnya usia, nah prostatnya ini zona transisionalnya ini akan menjadi besar gitu. Lanjut, pembagian prostat ini berdasarkan lobus. Nah, lobusnya itu bagiannya itu ada 4. Yang pertama ada lobus anterior, itu terletak di depan uretra dan tidak mempunyai kelenjar. Yang kedua ada lobus medius, itu tuh kelenjar yang berbentuk yang terletak di antara uretra dan ejaculatorius. Nah, permukaan atas lobusnya ini itu berhubungan dengan trigonum vesicae. Nah, bagian ini tuh mengandung banyak kelenjar. Nah, kalau di lobus posterior itu terletak di belakang uretra dan di bawah ductus ejaculatorius, juga mengandung kelenjar. Nah, kalau yang keempat itu lobus prostatea dexter and sinister, itu terletak di samping uretra dan dipisahkan satu dengan yang lain oleh alur lobi lateral mengandung banyak kelenjar. Nah, adapun arteri, vena, dan limfanya. Yang pertama arteri dari prostat itu adalah yang pertama cabang arteri vesicalis inferior, yang kedua arteria pudenda interna, dan arteri rectalis media. Terus kalau venanya itu ada flexus venosus prostaticus. Nah, flexus ini menampung darah dari vena fraudunda dorsalis dan bermuara ke vena iliaca interna. Nah, kalau limfanya ini ada nervus iliaca interna. Terus lanjut ada glandula bulborectalis. Nah, kalau glandula bulborectalis ini itu terkenal dengan nama lain itu Covert gland. Nah, Covert gland ini merupakan sepasang kelenjar aksesoria pada sistem reproduksi pria yang terletak pada diafragma urogenital terletak di bawah musculus picture uretra externum. Nah, saluran kelenjar ini akan bermuara ke uretra pars spongosa. Nah, dia itu homolog dengan glandula bulborectalis major atau Bartholin gland pada wanita. Nah, fungsinya ini menghasilkan cairan mukus yang berfungsi sebagai pelumas sebelum koitus. Selanjutnya nomor 2 tuh Nyonya Fa baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Yang pertama, jelaskan itu mekanisme fertilasi hingga inflamasi embrio pada proses pembuahan. Fertilasi ini adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma laki-laki dan sel telur ovum dari perempuan. Nah, apabila prosesnya ini pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini tuh akan menghasilkan sel tunggal yang disebut juga dengan zigot. Nah, tempat terjadinya fertilasi itu ada di tuba fallopi di wanita. Nah, fertilisasi ini berfungsi untuk mengaktifasi ovum agar bisa melalui proses pembuahan. Membuat jumlah kromosom dari haploid hanya terdiri satu set kromosom. Nah, yang menjadi diploid terdiri dari 2 kromosom dalam satu set hingga menurunkan materi genetik pada anak. Nah, ada syarat-syaratnya yang perlu dilakukan agar proses fertilasi itu bisa tercapai. Yang pertama, ada hubungan kontak antara ovum dan sperma. Yang kedua, ada proses masuknya sperma ke dalam ovum. Yang ketiga, terjadinya penggabungan bahan genetik dari ovum maupun sperma. Yang keempat, terjadinya proses aktivasi metabolik ovum agar kemungkinan dimulai tahap perkembangan. Nah, selanjutnya, selama proses pembuahan itu sperma dan ovum itu akan bersatu di salah satu
saluran tuba dan membentuk zigot. Nah, kemudian zigotnya itu tersebut berjalan menuruni tuba falopi. Nah, lalu berubah menjadi morula. Nah, setelah mencapai rahim, morula ini akan berkembang menjadi blastocista atau embrio. Nah, blastocista atau embrio ini itu tersebut kemungkinan menempel dan tertanam pada lapisan dinding rahim atau endometrium. Proses ini tuh disebut juga dengan implantasi. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut. Nah, dari proses fertilasi. Yang pertama, masuknya sperma. Nah, pada dasarnya itu kan masuk sel sperma ini kan dari vagina wanita, tidak secara otomatis membuahi ovum. Nah, yang telah dilepas oleh ovarium selama masa ovulasi. Nah, sperma ini itu akan tersebut akan terlebih dahulu melalui proses adaptasi atau yang disebut juga dengan kapasitasi. Nah, proses kapasitasi ini dimulai dengan peningkatan ion kalium pada sperma sehingga ekornya itu bisa bergerak lebih gesit ketika jaraknya semakin dekat dengan sel telur. Nah, antigen pada permukaan sperma ini akan melindungi agar spermanya itu dapat mencapai sel telur. Yang kedua, prosesnya itu ada sel sperma dan sel telur itu bertemu. Nah, tahapan selanjutnya ini dari proses fertilasi adalah pertemuan sel telur dan sel sperma. Nah, namun mencapai tahap ini sebenarnya tidaklah mudah. Misalnya, sel telur itu mempunyai zona velusida yang tebal dan berpotensi membuat sperma itu tidak mampu menetrasi atau memasuki ovum sehingga pembuahannya itu bisa gagal. Nah, agar bisa bertemu dengan ovum, sperma ini betul berjalan sepanjang 18 cm dari leher rahim menuju tuba falopi. Nah, waktu yang paling cepat dibutuhkan sperma itu tuh mencapai sel telur itu adalah 45 menit. Nah, pasal spermanya itu hanya bisa berenang dengan kecepatan sekitar 2,5 cm per 15 menit. Yang ketiga tahapannya adalah sel sperma dan sel telur menyatu. Nah, ketika sperma dan ovumnya udah bertemu, itu tidak langsung juga terjadi pembuahan. Untuk membuahi ovumnya itu sperma itu masih membutuhkan protein pH 30 atau fertilin. Nah, fertilin ini itu digunakan untuk meleburkan dua membran pada sel telur dan sperma sehingga sperma ini masuk ke dalam ovum. Pada tahap ini tuh sel sperma itu akan melepaskan ekornya termasuk bagian mitokondrianya yang terletak pada pangkal ekor dari sperma. Nah, itu kan setelah itu tuh barulah terjadi pembuahan atau fertilasi. Nah, waktunya tuh cukup panjang, sekitar 24 jam. Nah, setelah itu sel telurnya akan dibuahi, masih memerlukan waktu sekitar 3-4 hari untuk bisa menjadi rahim. Nah, yang keempat itu aktivitas. Nah, tahap terakhir tuh dari fertilasi itu adalah aktivitas. Nah, yang ini tuh respon dari ovum terhadap pembuahan yang dilakukan oleh sperma. Nah, pertama-tama kan ovum akan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya polisperma atau pembuahan oleh lebih dari satu sel sperma. Nah, dalam rentang waktu 24 jam ini, setelah pembuahan terjadi, sel telurnya ini akan berkembang menjadi zigot. Nah, dan tumbuh menjadi embrio. Nah, dalam 5-10 hari itu kemudian embrionya itu akan menempel dan tertanam di lapisan dinding rahim. Proses ini juga dengan implantasi. Nah, ketika usia kehamilan sudah mencapai 9 minggu, embrio akan berkembang menjadi fetus atau janin yang akan terus berkembang dalam waktu kurang lebih 9 bulan hingga ia dilahirkan ke dunia. SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air kecil. Nah, dia mengeluh pipisnya yang keluar itu sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Yang pertama, jelaskan alur perjalanan urin pada tractus urinarius. Terus jelaskan mekanisme proses berkemih. Yang pertama, perjalanan urin itu kan dari ginjal. Nah,
Pertama mula-mula tuh dari ginjal. Di sini aku akan jelasin letak anatomis ren atau ginjal. Itu tuh berbentuk biji kacang yang merupakan organ retroperitoneal dengan glandula adrenal yang berada di bagian volus superiornya. Nah, ren ini tuh terletak di dinding abdomen posterior setinggi sisi superior FL11 hingga inferior FL3. Nah, lapisan pembungkusnya ren ini ada kapsula fibrosa, ada fatty label fat, ada fascia renalis, ada pararenal fat. Nah, fungsi ren ini juga yang pertama ekstresi sisa metabolisme urin. Nah, yang kedua mengatur keseimbangan air dan asam basah darah. Yang ketiga fungsi endokrinnya itu erythropoietin, enzim, renin, kalsit. Nah, yang kedua itu ada ureter. Nah, ureter ini tuh merupakan peta muskularis yang berfungsi mengangkat urin dari ginjal ke vesika urinaria. Nah, di pelvis renalis ini penyempitannya itu melewati hilum renalis, kemudian bersinambungan dengan ureter pada pertemuan uretropelvica dan uretropelvic junction. Nah, ada juga struktur di ureter. Yang pertama ada tunika fibrosa, ada tunika muscularis, ada tunika mucosa. Nah, ada 3 penyempitan di ureter. Yang pertama, uretropelvic junction itu pertemuan pelvic renalis dengan ureter. Nah, yang kedua ada saat ureter menyilang bifurcatio di arteri iliaca communis di tepi apertu pelvic superior. Nah, ada yang ketiga itu saat ureter memasuk vesika urinaria. Nah, lanjut ada vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini merupakan suatu kantung kemih, biasanya disebut musculomembranosa yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin. Nah, dalam kondisi kosong itu akan berbentuk gepeng 4 dengan sisi vertex seperti tenda ke arah ventral. Apabila dia terisi penuh, dia berbentuk oval. Nah, dan dapat menampung 0,5 liter atau 500 ml. Nah, di vesika urinaria ini ada strukturnya. Yang pertama tunika serosa, ada tunika muscularis, ada tunika submucosa dan tunika Lanjut di sini aku akan jelasin uretra. Uretra itu merupakan organ yang berasal dari basis vesikal urinaria hingga ostium uretra osternum. Pada pria dan wanita memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kalau di pria itu lebih panjang. Nah, dia itu 18 cm sampai 20 cm. Sedangkan kalau perempuan, dia itu lebih pendek, cuma 4 cm. Nah, kalau di laki-laki itu dilalui oleh urin dan cairan semen. Kalau perempuan itu hanya dilalui oleh urin. Kalau di laki-laki itu membentang dari orifisium uretra internum pada vesika urinaria hingga menuju orifisium uretra externum pada ujung penis. Nah, kalau di perempuan dia itu membentang dari vesika urinaria hingga orifisium uretra externum pada dorsal glans clitoridis. Nah, kalau di bagian laki-laki itu pada venilnya uretra itu mengandung glandula litrae yang mensekresi mukus. Nah, kalau di perempuan itu mengandung 2 glandula paraureteral mukus, glandula skena pada aperturanya. Nah, dia lebih rentan terkena infeksi kalau di perempuan. Lanjut, berdasarkan letak anatomisnya itu dia terbagi menjadi 4 parts. Yang pertama ada pars preprostatica, yang kedua ada pars prostatica, yang ketiga ada pars membranosa, yang keempat ada pars spongiosa. Lanjut aku jelasin proses berkemih. Nah, proses berkemih itu inkontinesia urin adalah suatu ketidakmampuan seorang untuk mengontrol proses miksi atau berkemih. Ketidakmampuan ini tuh mengakibatkan keluarnya urin itu secara tidak sengaja dan tidak dikehendaki. Keluarnya urin itu secara tidak sengaja dan tidak dikehendaki itu dapat terjadi karena gangguan anatomi fungsional, neuron, dan psikogen.
Proses berkemih ini merupakan siklus pengisian dan pengosongan kantong kemih. Pada orang normal, proses berkemih ini terjadi dari 2 langkah. Yang pertama, kantong kemih secara progresif terisi sampai tegangan di dinding meningkat di atas nilai ambang, dan kemudian timbul sampai tegangan di dinding meningkat di atas nilai ambang, dan kemudian timbul refleks saraf yang disebut refleks mixi atau refleks berkemih yang akan berusaha mengosongkan kantong kemih. Nah, refleks berkemih ini adalah adalah suatu siklus tunggal lengkap dan meningkatkan tekanan yang cepat dan progresif. Periode tekanan yang bertekanan dan bertahanan dan dikembalikan tekanan ke tonus basal kantong kemih. Nah, bila refleks berkemih ini gagal, setidaknya akan menimbulkan kesadaran atau keinginan untuk berkemih. Proses berkemih ini di bawah keinginan biasanya terjadi bila seseorang secara sadar mengontraksi otot-ototnya abdomennya yang akan meningkatkan tekanan dalam kantong kemih dan mengakibatkan urin ekstra memasuki leher kantong kemih. Kemudian uretra posterior yang ada di bawah tekanan akan mengakibatkan terenggangnya dinding uretra. Hal ini merangsang reseptor renggang yang kemudian akan merangsang refleks berkemih dan menghambat sphincter eksterna secara simultan. Nah, kalau dalam keadaan normal, seorang akan merasa ingin berkemih pada saat kantong kemih berisi sekitar 400 ml. Otot kantong kemih akan merenggang dan mengirimkan sinyal melalui medula spinalis. Nah, sinyal ini tuh diteruskan sampai pusat berkemih di susunan saraf pusat, di mana dilakukan kontrol proses berkemih secara sadar. Nah, terus lanjut, apabila situasi itu tidak kemungkinan terjadinya pengosongan kantong kemih, maka dari pusat ini keluar perintah untuk menghentikan rangsangan mixi atau inhibisi. Sedangkan apabila situasi kemungkinan seorang untuk berkemih, maka akan timbul perintah pengosongan atau impuls fasilitasi. Nah, kemampuan untuk menahan, mengontrol, dan mengeluarkan sesual dengan keinginan dimungkinkan oleh semampunya. Fungsi kantong kemih ini fungsi saraf, fungsi uretra, dan fungsi otot-otot dasar panggul. Gangguan pada fungsi-fungsi tersebut berakibatkan inkontinensi urin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.